Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Alsri Wendraduni dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Selain mengajar di jurusan kebidanan, saya juga mengajar di jurusan keperawatan, kemudian di jurusan kesehatan lingkungan, kemudian saya juga mengajar di jurusan promosi kesehatan dan jurusan gizi. Mata kuliah yang saya ampu di jurusan kebidanan tentunya sangat berkaitan dengan bidang saya, yaitu tentang ilmu komputer. Khususnya mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah komputer, manajemen data, dan e-learning. Kemudian Bapak Ibu semua, beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, diantaranya adalah mata kuliah komputer, manajemen data, dan e-learning, kemudian mata kuliah sistem informasi kesehatan, kemudian mata kuliah aplikasi komputer, dan khusus untuk mahasiswa keperawatan, yaitu saya mengajar di mata kuliah manajemen data. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terkait teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah komputer, manajemen data, dan e-learning yang berbobot 2 SKS dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah komputer, manajemen data, dan e-learning, saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat tentang mata kuliah manajemen data dan e-learning yang saya ampu. Mata kuliah komputer, manajemen data, dan e-learning ini merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dalam pengenalan dan penerapan komputer yang berguna untuk mahasiswa dalam menyusun tugas akhir dan dalam dunia kerja nantinya, sehingga mereka menjadi terampil dalam menggunakan teknologi dan informasi. Dalam perkuliahan ini, fokus pembahasan adalah tentang e-learning, sejarah dan perkembangan komputer. Kemudian kita juga membahas tentang perangkat komputer, Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian ditambah dengan Microsoft PowerPoint. Di samping itu, kita juga belajar menggunakan aplikasi Mendeley, Microsoft Access, kemudian kita juga membuat kuesioner secara online, membuat blog, membuat video Bandicam dengan aplikasi Bandicam, kemudian membuat presentasi menarik dengan menggunakan Canva. Serta mahasiswa di sini juga belajar bagaimana menggunakan konsep manajemen data dengan menggunakan SPSS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah komputer, manajemen data, dan e-learning ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang e-learning dan penerapannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian, sejarah komputer, dan perangkatnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa di sini diharapkan mampu menguasai penggunaan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint yang berguna nantinya bagi mereka dalam membuat laporan tugas akhir. Di samping itu, mahasiswa di sini diharapkan mampu dan menguasai juga cara menggunakan aplikasi Mendeley, Microsoft Access, kemudian kuesioner online dengan Google Drive, dan membuat blog serta belajar menggunakan aplikasi Canva. Kemudian mahasiswa di sini juga mampu dalam menguasai cara menganalisa data dan mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik saudara-saudara semua, berikut ini akan saya sampaikan materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa dan kemampuan akhir yang diharapkan. Materi pertama yang akan saya berikan kepada mahasiswa adalah tentang e-learning dan penerapannya dalam perkuliahan. Di sini capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu dan memahami bagaimana menggunakan e-learning dan menerapkannya dalam perkuliahan. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang pengertian, sejarah, dan perkembangan dari komputer. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan perkembangan komputer. Yang ketiga, materi yang ketiga, menjelaskan tentang perangkat komputer baik hardware, software, maupun brainware. Harapan di sini, mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang perangkat komputer baik hardware, software, maupun brainware. Kemudian materi yang keempat, di sini tentang belajar Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Di sini diharapkan mahasiswa mampu dan menguasai dalam menggunakan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Materi selanjutnya
yaitu tentang belajar Microsoft Excel. Di sini diharapkan mahasiswa mampu dan menguasai dalam menggunakan Microsoft Excel termasuk logika-logikanya. Kemudian, materi selanjutnya kita juga akan membahas tentang aplikasi Mendeley. Di sini diharapkan mahasiswa mampu dan menguasai serta menggunakan aplikasi Mendeley dalam membuat rujukan dalam tugas akhirnya nanti. Selanjutnya, materi yang akan kita berikan adalah tentang Microsoft Access. Capaian yang kita harapkan di sini adalah mahasiswa mampu dan menguasai serta bisa menggunakan Microsoft Access dalam perkuliahannya. Materi selanjutnya yaitu membuat kuesioner secara online. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan membuat kuesioner secara online yang berguna nanti dalam membuat laporan tugas akhirnya. Selanjutnya, materi yang lain yaitu tentang bagaimana mahasiswa membuat blog. Diharapkan di sini, walaupun mereka sebagai tenaga kesehatan, tapi mereka juga bisa membuat blog nantinya berguna nanti dalam pekerjaannya. Materi yang ke-11 atau materi selanjutnya, yaitu mereka juga belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi Bandicam. Aplikasi Bandicam ini yaitu bagaimana itu merekam layar, mereka bisa menggunakan video, merekam video dalam pembelajarannya dengan menggunakan laptop atau komputer. Di sini diharapkan mereka mampu menguasai dan menggunakan aplikasi Bandicam. Dan selanjutnya aplikasi yang kita berikan kepada mahasiswa yaitu tentang materi bagaimana menggunakan Canva, sehingga mereka di sini diharapkan mampu dan bisa menguasai tentang Canva, bagaimana membuat buku, membuat cover buku, membuat presentasi yang bagus. Kemudian yang terakhir, pertemuan 13, 14, dan 15, kita akan memberikan materi kepada mahasiswa tentang belajar aplikasi SPSS. Di sini diharapkan mahasiswa mampu dan menguasai serta bisa menggunakan SPSS dalam menganalisa data dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook, yaitu diantaranya buku tentang e-learning, teori dan aplikasi karya dari Dian Wahyuningsi dan Rahmat, kemudian buku tentang memahami e-learning, konsep teknologi dan arah perkembangan karya Dr. Muhammad Rosdi, MT, dan Dr. Dadang. Kemudian buku yang lain yang kami gunakan adalah Mengenal Komputer for Beginner karya Ruli Caritas. Kemudian kami juga menggunakan buku Belajar Microsoft Office, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint dengan mudah dan menyenangkan karya Johnny Rogers dan Suwanda Paseribu. Buku yang lain yang kami gunakan adalah buku tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif karya Dr. Sugiono dan Sutopo. Ini akan membantu mahasiswa dalam belajar tentang aplikasi SPSS. Kemudian kita juga menggunakan buku Edit Video YouTube dengan Filmora karya Dedi Kurniawan. Buku yang lain yang kami gunakan adalah Desain Grafis dengan Canva untuk pemula karya Laria Jubile Enterprise. Dan di samping itu kami juga menggunakan artikel dari Eko Rosdianto tentang membuat video tutorial dengan Bandicam. Buku rujukan untuk materi SPSS, kami juga menggunakan buku SPSS dalam riset layanan jasa dan kesehatan karya Dr. Agung Edi Wibowo dan kawan-kawan. Dan kami juga menggunakan buku Panduan Manajemen Referensi untuk Penulisan Karya Ilmiah karya Dr. Sony Eli Zalucu. Sebagai acuan dan pendukung dalam perkuliahan, saya juga menggunakan buku ajar yang sudah saya buat sendiri, yaitu buku tutorial kuliah online dengan Philip Poltekkes Kemenkes, Google Classroom, dan WhatsApp, yang sudah ber-ISBN dan memiliki haki sebagai buku pendukung dalam perkuliahan saya ini. Kemudian saya juga menggunakan media online untuk mencari topik-topik yang menarik yang berhubungan dengan materi perkuliahan. Bapak Ibu semua, biasanya di awal perkuliahan, saya melakukan review perkuliahan kepada mahasiswa sebelum kuliah dimulai dengan tujuan bagaimana mereka bisa mengingat kembali materi-materi sebelum materi yang baru akan disampaikan.
Teknik yang kedua yaitu interaction. Di sini interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan Zoom meeting. Kemudian saya juga menggunakan Philip Poltekkes Kemenkes, di mana di dalamnya terdapat materi untuk mendukung pembelajaran yang saya berikan. Sehingga mahasiswa jika mereka materinya hilang, mereka bisa mengambil dari sana. Yang ketiga, saya juga menggunakan media seperti Google Classroom untuk menunjang perkuliahan bisa berjalan lancar. Dan yang keempat, saya juga menggunakan media WhatsApp Group, yang mana di sini gunanya kita sebagai dosen bisa berdiskusi dengan mahasiswa terkait materi perkuliahan jika ada mahasiswa yang belum mengerti. Teknik yang ketiga yaitu asesmen. Teknik asesmen ini dalam proses belajar mengajar, bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa saya. Di mana pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan tentang bobot penilaian, yaitu kehadiran bobotnya adalah 10%, kemudian penugasan dan kuis itu bobotnya adalah nilai 20%. Kemudian untuk UTS 30% dan UAS adalah 40%. Ini adalah untuk teori, di mana mata kuliah ini 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Kemudian untuk nilai praktikumnya, itu keaktifan nilainya adalah 50% dan penugasan nilainya 50%. Jadi untuk nilai akhirnya adalah nilai teori ditambah dengan nilai praktek dibagi 2. Itu adalah nilai akhir untuk mahasiswa. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya saya akan menyampaikan proses belajar mengajar pada mata kuliah Komputer Manajemen Data dan E-Learning yang saya ampu dengan metode tatap muka atau luring. Assalamualaikum. Pada hari ini kita masuk perkuliahan pada pertemuan yang kelima. Jadi materi yang kelima kita akan membahas tentang belajar Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut materi ini, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Langkah-langkah membuat Melmek kemarin bagaimana? Pak. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Indah Sakinah dengan NIM 21411082. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mail merge. Yang pertama yaitu siapkan format surat. Yang kedua, tuliskan nama undangan dan alamatnya. Langkah ketiga yaitu input data nama dan undangan pada Excel. Yang keempat, lalu klik select recipient, lalu pilih use any existing list, kemudian hubungkan dengan database yang sudah disiapkan. Bagus ya jawaban teman saudara dari Indah. Yang lain bisa menambahkan apa manfaat menggunakan Melmek? Dinda, Pak. Ya, silakan. Baiklah, Bapak dan kawan-kawan, perkenalkan nama Dinda Hingbasya Fitri dengan NIM 21411024. Manfaat menggunakan Melmek yaitu yang pertama, mempercepat dalam pembuatan surat undangan. Oke, jadi intinya kalau kita menggunakan Melmek, itu sangat memudahkan sekali dalam membuat surat undangan. Walaupun surat undangannya misalnya 1000, 2000, tetapi kita nggak usah bikin satu persatu namanya. Cukup dengan kita bikin database-nya, kemudian format suratnya cukup satu, nggak usah 2000, tapi suratnya udah selesai. Seperti itu. Ya. Oke, kita cukupkan reviewnya untuk pelajaran Melmek. Kita lanjut belajar tentang Microsoft Excel. Kalau Bapak lagi menerangkan, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang rumus aritmatika. Untuk saudara ketahui, rumus aritmatika ini ada sebanyak 6. Di sini ada lambangnya tanda tambah itu untuk penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda garis miring ini untuk pembagian, dan tanda payung ini untuk perpangkatan, dan tulisan SGRT dalam kurung X ini adalah akar. Kita lanjut. Misalnya ini adalah praktek rumus dari aritmatika, A ditambah B. Jadi caranya adalah kita lihat dulu A ini berada pada kolom berapa dan pada baris berapa. Jadi A berada pada kolom berapa? Kolom A. Baris? Jadi A5. Jangan lupa pakai tanda sama dengan A5 ditambah B5. Oke, kita enter. Oke, dapat nilainya. Kemudian
untuk A dikurang B. Rumusnya apa? Sama dengan A5 dikurang B5. Oke. Kemudian A kali B sama dengan A5 dikali B5. Kalau A pangkat B sama dengan A5 pangkat B5. Kita lanjut untuk yang rumus selanjutnya, akar A. Akar A apa tadi? Jadi sama dengan SQRT berapa? Dalam kurung A5. Tutup kurung. Enter. Kemudian A dibagi B sama dengan A5 dibagi B5. Enter. Yang ini lagi. Siapa yang bisa jawab? A ditambah B dibagi 5 dalam kurung A kali B tutup kurung. Pak, Ya, silakan. Mariska izin menjawab, Pak. Ya. Yang A tambah B dibagi 5 dalam kurung A kali B tutup kurung, yaitu A tambah B-nya C5 dibagi 5, A Ya. kali B-nya E5. E5. Iya, Pak. Oke. Kita coba sama dengan C5 dibagi 5 dikali E5. Kita enter, dapat hasilnya. Oh, di sini di Excel sangat mudah sekali. Kalau sudah ada hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah. Munculkan tanda tambah tebal yang hitam seperti ini, kita tarik aja ke bawah. Selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut? Oke. Untuk fungsi selanjutnya, kita akan membahas tentang ini, rumus statistik. Rumus statistik ini ada 7. Ada sum digunakan untuk menjumlahkan data, min mencari nilai terkecil, max untuk mencari nilai yang paling tinggi atau yang paling besar. Kalau rumusnya average itu mencari rata-rata kumpulan data angka. Sedangkan count menghitung banyaknya data dari kumpulan data angka. Sedangkan conta menghitung banyaknya dari kumpulan data string atau karakter. Yang ketujuh, countif menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Ini adalah contohnya. Nilai paling rendah. Nilai paling rendah itu rumusnya apa? Min. Kita mulai dengan pakai tanda sama dengan min buka kurung mulai dari E6 sampai E14. Nah, tutup kurung, kita enter. Berapa nilai paling rendahnya? 76. Apakah benar 76? Benar ya. Oke, kalau nilai paling tinggi sama dengan mak buka kurung E6 sampai E14, tutup kurung. Oke, dapat nilainya ya. Nilai rata-rata rumusnya apa? Sama dengan average buka kurung E6 sampai tutup kurung. Oke, kemudian kita akan mencari jumlah mahasiswa sama dengan count E6 dimulai dari awal data sampai E14 akhir data. Nilai jumlah mahasiswa 9. Jadi ini memudahkan saudara nanti jika menghitung ribuan angka, nggak usah dihitung satu-satu, 1, 2, 3, gunakan saja count seperti itu. Oke, kemudian kita masuk jumlah mahasiswa dengan alamat yang sama. Itu rumusnya sudah ada di samping. Kita coba saja count if D6 sampai, kenapa D? Karena dia alamat berada pada kolom D. D6 sampai D14. Apalagi? Koma. Daerah mana kita cari? Padang. Untuk tulisan alamat itu karakter apa numerik? Karakter. Kalau karakter harus pakai apa? Tanda kutip. Oke. Tanda kutip. Kita tulis datanya Padang ya. Berapa orang yang dari Padang misalnya datanya. Berarti data ini bahwa mahasiswa yang berasal dari Padang itu ada 2 orang. Apakah 2 orang? Kita lihat ke data di sini. Ada 1, 2. Oke. Benar ya? Oke. Kita lanjut. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi teks.
Untuk fungsi teks ini kita menggunakan fungsi left, yaitu mengambil sejumlah karakter sebelah kiri. Dengan rumus sama dengan left, buka kurung data, koma, jumlah. Kalau fungsi right itu mengambil sejumlah data yang ada di kanan. Sedangkan mid mengambil sejumlah data yang ada di tengah. Kita coba praktekkan. Oke, sekarang kita akan mengambil kode tahun masuk dengan menggunakan fungsi left. Left untuk mengambil data di sebelah kiri. Sama dengan left, buka kurung, B7, koma, berapa kita ambil datanya? 2. Tutup kurung. Kinten. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yes, Pak. Ya, silakan. Dia izin bertanya, Pak. Kenapa pada rumus ada angka 2 di belakangnya, Pak? Kedua belakangnya. Terima kasih, Oke. Pak. Kenapa ada 2? Karena kita mengambil data di sebelah kiri NIM ini adalah sebanyak 2 digit. Makanya dibikin 2. Seandainya kita di sebelah kiri data kita mengambil 3 digit, maka angka 2 ini kita ubah menjadi angka 3. Misalnya kita jadikan 3, maka dia bukan 21 lagi nanti muncul, 210. Karena dia 3 digit, 1, 2, 3. Seperti itu. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita mengambil kode jurusan. Berarti kode jurusan ada di tengah. Sama dengan mid, buka kurung, B7, apa? 3, 2. Ya. Tutup kurung. Kita enter. Oke, dapat 03. Mana yang 03? Yang ini, 1, 2. Kenapa rumusnya B7.3.2? Karena 3 ini adalah kita mengambil data mulai dari baris ketiga. Kemudian diambil datanya sebanyak 2 digit. Nah, itu artinya ya. Kemudian untuk kode nomor mahasiswa, kita menggunakan rumus apa? Kode nomor mahasiswa berada pada terakhir. Ya, kanan. Berarti sama dengan right, buka kurung, B7 titik koma 3. Tutup kurung. Oke. 215. Sangat mudah sekali di Excel, kita tarik, kita apa ke bawah. Oke, ini hasilnya. Kita lanjut. Kita masuk pada fungsi logika. Seperti itu. Untuk fungsi logika, kita akan membahas tentang menggunakan logika, rumus logika untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya fungsi logika digunakan untuk memilih beberapa pilihan keputusan atau kondisi yang diberikan. Seperti itu. Ini adalah rumusnya if, buka kurung, TL strip 1, NB strip 1, if TL min 2, NB min 2. Seperti itu. TL min 1 sama dengan TL min 1 itu berdasarkan kondisi yang dipilih. TL min 2 berdasarkan kondisi yang dipilih. Di sini ada tabel, ada ketentuannya di bawah. Ini. Kita coba untuk mengisi tabelnya. Seperti itu. Gaji pokok. Ketentuannya ada di bawah. Jadi rumusnya kita menggunakan logika dimulai dengan if. Sama dengan if. Jadi sama dengan if, buka kurung. Kalau gaji dasarnya apa? Dari pendidikan. Pendidikan berada pada kolom C. Baris dimulai pada baris ke-6. Berarti sama dengan if C6 sama dengan, kalau pendidikan karakter apa numerik? Karakter. Berarti pakai tanda kutip. Berarti tanda kutip SMA, kutip lagi, apa lagi? Titik koma. Berapa dia? 1.500.000. Titik koma, if, buka kurung, C6 sama dengan tanda kutip D3, kutip lagi, titik koma 2 juta. Titik koma, if, buka kurung, C6 sama dengan tanda kutip S1, kutip lagi, titik koma 2 juta
titik koma. Ya. Kalau untuk yang terakhir S2 3 juta, berarti itu data terakhir, berarti selain SMA, selain D3, selain S1 dia masuk ke dalam S2. Berarti dia gajinya 3 juta. Jadi else nggak usah pakai if lagi, tulis saja 3 juta. Tutup kurung. Berapa buah? Buka kurungnya 1, 2, 3. Berarti harus ditutup dengan 3 tutup. 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Kemudian untuk membuktikan kita tarik saja ke bawah. Oke. Sama dengan kalau tunjangan suami atau istri dasarnya dari mana? Dari status. Status ya. Kawin atau tidak? Kawin. Nah, ya. Jadi rumusnya kalau kawin berada pada kolom E. Sama dengan if buka kurung. Siapa bisa lanjutkan? Pak, Ya, silakan. bisa izin menjawab, Pak? Oke. Yaitu Silakan. sama dengan If buka kurung ya. E6 E6 sama dengan ya. tanda kutip Ya. K K tutup kutip ya. titik koma Ya. berapa itu, Mbak? Berapa tadi? 500 ya, 500.000 titik koma titik koma 0 0. tutup kurung. Tutup kurung. Kita enter saja. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, jadi yang tidak kawin dia 0 ya. Oke, kita lanjut untuk tunjangan anak. Sama dengan if buka kurung. Kalau anak di mana? Di kolom D6 sama dengan 0. Titik koma 0. Else if buka kurung D6 sama dengan 1 titik koma 300.000. Oke, titik koma if D6 sama dengan 2 titik koma 600.000. Titik koma if berarti nggak usah lagi ya. Titik koma 900.000. Tutup kurung. Berapa buah? Buka kurungnya 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Kemudian jika logika 900.000 tadi kita jadikan misalnya anaknya 4, berubah nggak 900.000? Tetap ya. Jadi walaupun anaknya 4, dia tetap dapat tunjangan 900.000. Oke, kita lanjut jumlah kotor lagi. Jumlah kotor caranya blok data ini semua. Kemudian kita klik formula. Kemudian klik ini auto sum. Ini dapat nilainya 2.600.000, kita tarik ke bawah. Selesai. Untuk pajak bagaimana? Rumusnya sama dengan 5% dari ketentuannya 5%. 5% dari I6. Enter saja. Dapat 130.000, tarik ke bawah. Kalau gaji bersih gimana? Rumusnya. Berarti jumlah kotor dikurang dengan pajak. Sama dengan I6 dikurang J6. Enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup mengerti? Oke. Bapak mau tanya dulu, fungsi tadi yang kita pelajari ada berapa buah? Fungsi Excel-nya ada? 4. Yang pertama? Fungsi aritmatika. Yang kedua? Statistik. Yang ketiga? Yang keempat? Saudara-saudara semua, kita sudah selesai membahas materi Excel. Demikian pertemuan kelima kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara dalam bertanya. Itu akan menambah nilai poin saudara. Sampai jumpa minggu depan, kita masuk pada pertemuan ke-6 tentang aplikasi Mendeley untuk bikin rujukan dalam laporan tugas akhir saudara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.